Halo, ketemu lagi sama gua Fikri Apri. Hari ini kita akan ngobrolin soal Google Sheet. Jadi belakangan ini gue lagi sering pakai Google Sheet untuk kerjaan kantor gue, dan ternyata yang namanya spreadsheet itu, mau itu Google Sheet, mau itu Excel, Microsoft Excel, itu tuh powerful banget untuk bantu pekerjaan kita gitu. Dan pengalaman gue sebagai programmer bikin gue paham bahwa inti dari program itu yang kita biasanya pakai itu tuh data, gitu kan. Dan pemahaman tentang database itu sangat kepake pada saat kita masuk ke dunia pekerjaan, gitu. Nah, hari ini gue akan sharing tips atau tutorial tentang bagaimana cara membuat sebuah script menggunakan Google Apps Script gitu untuk menambahkan tanggal secara otomatis di Google Sheet, gitu. Jadi eh, pernah nggak sih lo ngalamin pengen memudahkan diri sendiri gitu ya, jadi pada saat input data itu tuh nggak usah masukin tanggal secara manual, tapi langsung bisa dibantu secara otomatis. Nah, hari ini gue akan share gimana caranya. Oke, teman-teman, gue saranin teman-teman untuk ikutin tutorial ini step by step-nya sesuai dengan yang gue jelasin di sini. Gitu, harapannya teman-teman bisa ngikutin dan menerapkannya secara langsung gitu. Jadi kita langsung buat bareng-bareng ya gitu. Jadi pertama teman-teman bisa langsung buat Google Sheet-nya aja. Nah, nanti teman-teman boleh namai apa aja. Kalaupun pakai Google Sheet yang udah ada juga boleh ya teman-teman. Tapi untuk keperluan latihan gue saranin sih biar nggak ngancurin data yang udah ada, itu pakai Google Sheet yang kosong aja. Nanti kalau udah berhasil baru kita masukin ke Google Sheet yang memang teman-teman mau gunakan gitu. Ini kita kasih judul aja tanggal input otomatis. Nah, di sini kita kasih contoh yang sederhana aja ya. Jadi misalnya kita mau bikin sebuah data yang isinya nomor, nama, alamat, gitu. Terus tanggal input, gitu. Jadi kita pengen pada saat kita masukin nomor ke si data ini, nomor dan nama, gitu. Itu secara otomatis tanggalnya akan terisi gitu. Jadi misalnya langsung terisi tanggal hari ini 26 Agustus 2021 gitu. Nah, pengennya langsung otomatis nih. Jadi nggak usah, pokoknya kita langsung fokusnya di sini aja gitu. Nah, bisa banget caranya adalah teman-teman buka tab extension ini, terus klik App Script. Nanti dia akan otomatis membuka tab yang baru gitu ya. Nah, di tab ini teman-teman bisa memasukkan fungsi yang udah gue siapin gitu, yang bisa diakses di kolom deskripsi di bawah. Ada linknya nanti ke GitHub, itu nggak usah khawatir, nanti bisa diakses pakai, nggak usah daftar GitHub sih tahu gue ya, tapi kalaupun daftar juga nggak susah kok. Pokoknya intinya nanti teman-teman buka, itu langsung copy paste aja kodenya, itu nanti akan gue jelasin sesaat lagi. Sebentar. Jadi kita masukin aja si fungsinya gitu ya. Ini teman-teman nggak perlu khawatir kalaupun nggak punya pengalaman ngoding sebelumnya, itu ini simple banget. Teman-teman nggak perlu ngubah banyak bagian dari si script ini gitu. Teman-teman tinggal ikutin aja gitu. Nah, yang pertama gue jelasin dulu ya, biar nanti teman-teman bisa ngedit sendiri. Yang pertama ini kita masukin variabel spreadsheet-nya dulu gitu. Yang lagi aktif sheet-nya yang mana nih gitu. Nah, terus
kita perlu nge-get apa namanya? Kita perlu nge-get nama sheet-nya nih. Nama sheet-nya benar nggak nih sheet 1 gitu kan? Biar kita nggak kacau nih. Nggak kacau. Misalnya kita punya beberapa sheet, kita mau si script itu jalan di script mana aja gitu. Nah, ini harus dipastiin nih. Kita pakai default, tapi kalau teman-teman ganti ini pakai nama apapun gitu ya, itu bisa nanti dimasukin namanya ke kode yang tadi, script yang tadi gitu. Intinya yang penting nama sheet yang teman-teman mau pakai dengan yang kita masukin di sini itu harus sama gitu. Jadi ini kita ngecek apakah kita ada di sheet yang benar gitu. Nah, terus kalau memang udah benar nih, dia akan ngejalanin line yang selanjutnya gitu. Di sini dia akan ngecek apa namanya, masukin yang lagi aktif, sel yang lagi aktif. Misalnya di sini sel yang lagi aktif itu kan C3 nih gitu. Nah, berarti dia akan ngecek oh ini yang lagi aktif. Nah, dia bisa kita bikin satu variabel lagi gitu. Created time gitu. Created time ini intinya pokoknya waktu dibuat lah gitu. Jadi ini teman-teman nggak perlu paham banget, pokoknya pakai aja di script-nya. Nah, nanti teman-teman itu yang perlu teman-teman ubah itu yang penting ini nih, angka 4 ini. Angka 4 ini menunjukkan apa? Angka 4 ini menunjukkan kolom keberapa yang teman-teman mau isi secara otomatis. Nah, lihat nih. Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, karena tanggal input ini ada di kolom keempat, maka kita isi dengan angka 4. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau tanggalnya di sini, gitu, ya tinggal hitung aja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ke kolom ke-8. Gitu ya, teman-teman. Gampang ya? Gitu. Nah, terus kita masuk lagi. Ini untuk ini ada kondisionalnya sendiri. Intinya ini kalau misalnya ada perubahan di kolom yang kurang dari 4, pokoknya kurang dari sini, berarti 1 sampai 3 nih. Kalau teman-teman di kolom 8 kayak tadi, bisa jadi di kolom 1 sampai 7. Ini kalau mau gampang, samain aja. Antara yang di sini sama yang di sini, samain aja. Gitu. Ini udah ada contohnya ya. Nah, terus untuk barisnya nih. Nah, untuk barisnya, teman-teman pastikan dia ada di bawah dari baris judul. Gitu. Nah, karena ini baris judulnya ada di row 1, maka kita masukinnya di angka 1. Gitu. Kalau misalnya dia ada di baris 3, maka kita masukin dia di angka 3. Gitu ya. Udah gampang banget, cuman itu yang diubah, sisanya samain aja, nggak usah diotak-atik. Oke? Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, kita kasih nama dulu deh, biar keren ya. Tanggal input otomatis. Oke. Nah, ini belum bisa nih, belum bisa dijalani. Kenapa? Karena belum dikasih izin si aplikasi ini jadinya aplikasi teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman udah pakai ini yang belum pernah ngoding sama sekali, ini tuh jadi pengalaman teman-teman ngoding pertama kali nih. Gitu. Walaupun cuman pakai script-nya Google Script gitu ya. Ini apa namanya, kita lanjutin caranya untuk bisa nyambung tuh sama si sheet kita yang ini, itu kita klik yang deploy ini. Nah, kita klik new deployment. Terus kita klik yang ini nih, deployment type-nya. Kita klik web app aja, biar gampang lah. Gitu. Kalau mau dikosongin juga boleh, kalau mau ditambahin deskripsi juga boleh. Gitu ya. Terus kita deploy. Udah, kayak gitu aja. Nah, tapi setelah kita masukin kayak gini, biasanya nanti akan muncul request permission gitu, karena si aplikasi yang kita buat ini pakai script ini nantinya perlu kita kasih
otorisasi untuk apa namanya ngedit ke sheet ini gitu. Nah, karena gue udah nyobain tadi sebelum bikin video ini, jadinya nggak muncul tuh. Tapi nanti kalau misalnya muncul, itu nggak usah khawatir, di-okein aja. Di-okein aja, karena itu berarti teman-teman diminta izinnya nih, kalau misalnya pakai AppScript ini, boleh nggak akses ke sini? Karena dia bahkan bisa sampai nge-delete si sheet-nya sama sekali. Gitu. Jadi harus hati-hati. Ini udah deploy, ini juga udah bisa dijalani. Kita cobain ya. Oh, belum bisa tuh. Ternyata ini yang tadi gue bilang, tetap perlu ada authorization. Jadi setiap sheet baru, itu authorization-nya itu baru juga. Gitu. Jadi pada saat kita klik run pertama kali, dia akan muncul permintaan otorisasi nih. Kita klik aja review permission, nanti dia akan minta kita pilih akun.